Kalau ini diteruskan saya tidak mau misahkan. Sebetulnya kalau kita mau meruntut lahirnya gereja, lahirnya gereja itu diyakini bermula dari peristiwa Pentakosta. Itu selalu menimbulkan pertanyaan. Kalau itu disebut dengan misa ala karismatik ya, itu lebih pada lagu-lagunya sebetulnya. Karena misa tidak bisa dirubah. Betul. Artinya urut-urutan itu tidak bisa berubah. Kembali lagi bersama kita di Celoteh Domba. Mir, kemarin itu aku tuh sempat baca Instagram terus ngeliat tentang karismatik. Nah, Betul. aku tuh penasaran. Ya, mumpung makanya hari ini kita ngajain Romo moderatornya. Moderator kita langsung ya, moderator dari HSM ya. Makanya. Tapi plot twist juga Romo ini juga salah satu juga Romo yang banyak banget ya moderator juga ya. Jadi di komunitas-komunitas lain ternyata banyak banget ya. Iya. Ada Choice juga ya. Ada apa lagi? Ada ME juga ya Mo ya? Bukan. Oh bukan, Choice-nya, Ya. Choice. CFM. CFM. Nah, ya, yang muda-muda berarti Mo ya? Iya. Jiwanya masih jiwa muda. Langsung aja ya kita. Romo Jelantik. Romo Jelantik. Mo, jadi sebelum kita mulai biar ini semua kita dapat konteksnya. Karismatik itu sebenarnya apa sih Mo? Terus dia sejarahnya tuh bisa ada di Indonesia tuh gimana Mo? Sebetulnya kalau kita mau meruntut lahirnya gereja, lahirnya gereja itu diyakini bermula dari peristiwa Pentakosta. Di mana pada waktu itu para murid Yesus yang sebelumnya itu takut untuk secara terang-terangan mewartakan wafat dan kebangkitan Kristus, tiba-tiba ketika mereka mendapatkan penerangan dari Roh Kudus dengan peristiwa Pentakosta, mereka langsung berani untuk secara terang-terangan mewartakan mengenai wafat dan kebangkitan Kristus. Sehingga kemudian sebetulnya gereja ini bermula dari peristiwa Pentakosta. Kalau kemudian sekarang ada neo-pantekostalisme yang baru, ya, itu gereja mau mengingatkan kembali bahwa semangat Pentakosta, artinya semangat yang dijiwai oleh Roh Kudus itu tetap hidup. Memang kemudian dimulai harus dirutut ke tahun 1967 ya, ketika ada gerakan neo-pentakostalisme di Amerika yang kemudian menular, artinya menggerakkan juga kelompok gereja Katolik ya. Dan bermula di Amerika, kemudian masuk ke Indonesia. Dan jangan lupa bahwa gerakan pembaharuan karismatik Katolik itu adalah suatu kelompok yang direstui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sehingga dia bukan suatu kelompok yang liar ya, tetapi di bawah sepengetahuan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan bahkan ada uskup khusus yang mendampingi mereka. Ya, sekarang adalah Monsignor Sinaga yang mendampingi dari Sibolga. Itu dan, khusus untuk yang karismatik gitu ya Mas? Ya, kelompok karismatik didampingi oleh seorang uskup. Maka jangan cepat-cepat kemudian melihat bahwa ini suatu gerakan yang tidak seirama dengan gereja Katolik. Kalau dia mengetahui persis munculnya atau lahirnya gereja Katolik, dia lahir pada waktu Pentakosta. Dan ini adalah gerakan yang memunculkan kembali semangat baru Pentakosta. Berarti lebih ke arah kayak sejenis pencurahan Roh Kudus gitu ya, Mo ya? Pencurahan Roh Kudus adalah salah satu satu ritual yang mereka adakan ya, mereka adakan. Tetapi semangat pembaharuan gereja itu sebenarnya semangat yang harus dimiliki gereja dan sudah dirasakan oleh gereja sejak awal. Terutama di dalam abad yang lalu itu adalah lahirnya Konsili Vatikan II ya, yang merubah seluruh gerakan gereja atau juga gerak misi gereja, yang kemudian disusul dengan munculnya neo-pentakostalisme ini. Dan sebenarnya gereja ini disebut gereja sejauh dia selalu mereformasi diri. Ada satu ungkapan di dalam bahasa Latin, Ecclesia semper reformanda.
gereja adalah gereja sejauh dia selalu membaharui diri. Dan termasuk gerakan pembaharuan karismatik ini adalah gerakan pembaharuan. Dan memang gerakan pembaharuan harus selalu dijalankan karena apa? Karena dunia ini berkembang. Dunia itu berjalan terus. Maka kalau kita melihat semangat dari Konsili Vatikan kedua adalah aggiornamento, yaitu bahasa Italia. Artinya gereja itu harus berjalan sesuai dengan berjalannya zaman. Dia harus berjalan setapak, mengikuti zaman. Oh, jadi update terus gitu ya? Betul. Itu istilah yang lebih cocok itu. Makanya kan ada santo yang baru juga loh ya, Santo Carlo Acutis. Betul, Carlo Acutis kan santo milenial tuh. Kita tahunya. Iya. Santo yang pakai kita ya. Ini potongannya seperti dia. Ya. Itu saya, teman-teman ya. Jangan-jangan nanti ada santo buat Gen Z. Santo milenial kan, ntar lagi ada santo Gen Z. Semoga. Ya, jadi kan berarti apa ya, karismatik ini kita mengundang Roh Kudus biar kita bisa bergerak lagi seperti gereja awalnya gitu ya, semangatnya. Roh Kudus tidak usah diundang kan, dia terus bekerja. Oh iya. Cuman supaya untuk membangkitkan dari Pentakosta itu ya. Maksudnya adalah kita harus selalu mendengarkan gerakan Roh Kudus. Harus terbuka terhadap gerakan Roh Kudus karena itulah roh yang menggerakkan gereja. Oke. Nah, terus sampai sekarang gimana Mo? Apa kan semakin banyak nih persekutuan doa atau gerakan-gerakan karismatik di Indonesia. Dan itu untuk gereja gimana Mo? Apakah membantu atau tambah gimana? Apa perannya dari karismatik untuk gereja Katolik di Indonesia ini Mo? Susahnya mungkin mereka selalu melihat gerakan karismatik itu identik dengan lagu-lagu karismatik. Betul. Oh ya. Padahal sebetulnya lagu-lagu karismatik itu adalah sekedar ekspresi, ya, ekspresi dari gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa bagaimana mereka menggereja secara baru, ya, secara baru dan terus berkembang. Dan kita melihat bahwa di Surabaya ini ada sekitar 76 ya kelompok kategorial. Iya, yang kemarin kita Uskup bilang yang paling baru terdaftar malah 50 daftar lagi ya. Dan janganlah kemudian itu dianggap sebagai suatu kelompok yang berada di luar gereja. Karena sebetulnya apapun yang mereka buat itu adalah selalu hasilnya untuk kemajuan gereja. Saya mau mengatakan begini, mungkin lebih cocok dengan disebut dengan bengkel rohani ya. Karena apa? Karena setelah kita sebagai orang Katolik dipermandikan selesai dengan pelajaran agama, sebetulnya ada yang disebut dengan masa mistagogi. Artinya mendalami misteri-misteri ilahi. Tetapi kita tahu bahwa romonya juga sibuk, tenaganya terbatas. Dia tidak punya waktu untuk menjalankan itu. Kalau muncul kemudian kelompok-kelompok kategorial untuk mengisi itu sangat mendukung, sangat diharapkan oleh gereja. Karena tidak cukup orang selesai dibaptis lalu mau buat apa kan gitu. Ya, benar. Nah, kelompok-kelompok ini mengisi. Kalau kamu sudah dipermandikan menjadi orang Katolik, apa yang sekarang kamu buat? Ya. Nah, oleh karena itu lalu kegiatan-kegiatan mereka, apapun bentuknya, entah itu kebangunan rohani Katolik, entah itu persekutuan doa, entah camp-camp yang mereka buat, itu semuanya tidak lepas dari koridor yang sudah ditetapkan oleh gereja karena mereka diberi seorang imam untuk mendampingi. Betul. Sehingga lalu tidak usah khawatir dengan kelompok-kelompok ini karena kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Benediktus ke-16 Paus, dia mengatakan bahwa dalam perkembangan gereja berikutnya, gereja Katolik akan sangat tergantung dari kelompok-kelompok yang muncul pada zaman ini. Ya, bukan berarti lalu mereka menjadi kelompok yang di luar kelompok teritorial. Jadi dalam gereja ini mengenal dua kelompok, namanya kelompok kategorial dan kelompok teritorial. Ya, kelompok teritorial adalah kelompok yang memang lahir dari paroki, ya, OMK, kemudian BIA, kemudian ya itu lahir dari paroki. Tetapi itu tidak cukup karena kalau kita melihat jumlah mereka yang tergabung dalam OMK saja itu tidak ada 10% dari jumlah anak muda Katolik. Ya, itu satu Romo Bulars itu dari OFM
itu pernah pada tahun 80 mengadakan survei ya. Berapa persentase anak muda Katolik yang aktif di dalam paroki? Tidak ada 10%. Berarti 90% ini kemana? Iya benar. Ternyata masuk ya kelompok-kelompok ini. Kategorial. Yang men, yang women choice. Oh ya. Masuk di situ semua. Ya. Tapi mereka itu tetap adalah mudika Katolik. Betul. Tetap mudika Katolik. Maka yang paling baik adalah kalau itu adalah akuarium ya, maka supaya ikan-ikan di dalam akuarium itu hidup, maka kita menciptakan air yang pH-nya cocok. Ya. Jadi supaya ikan-ikan anak muda-mudi ini tetap bisa hidup dalam lingkungan yang sama, maka gereja harus menyiapkan air yang cocok untuk semuanya. Air pH-nya harus cocok. Dengan begitu maka akuarium ikan itu akan berenang dengan seluasa itu. Oke. Berarti air dalam sini tuh kita ibaratkan karismatiknya itu ya Mo ya? Ya, artinya gereja harus menciptakan suasana di mana anak-anak muda itu baik yang di dalam kelompok kategorial atau itu dapat saling mengisi satu sama lain. Ya. Itu. Dengan begitu maka tidak mungkin lah kalau orang mengatakan ASM bukan, ASM pasti muda-mudi Katolik, ya kan? Betul. OMK juga muda-mudi Katolik. Betul. Hanya mereka memang hidup menggereja dengan cara mereka sendiri. Betul. Ya. Banyak cara. Kan banyak cara orang bisa beriman kepada Tuhan. Betul. Menjadi pengusaha, menjadi penjaga hotel, menjadi orang yang bekerja di perumahan. Banyak orang bisa bekerja. Betul. Untuk mengekspresikan kekristenan mereka. Betul. Jadi banyak caranya, nggak harus di sini, nggak secara karismatik atau apa. Yang penting dia tetap dalam koridor gereja Katolik. Tidak harus menjadi OMK. Betul. Ya tidak harus di situ karena kita bisa dengan cara yang berbeda-beda. Betul. Ya, kalau di tempat kita anak mudanya youth ya. Iya. Tapi kan masih banyak Mo. Kita kan lihat realitas ya di Katolik sendiri kan masih kayak kita terpecah gitu. Ada yang setuju sama karismatik, ada satu kubu yang memang kita karismatik. Ada yang nggak setuju sama sekali. Karismatik itu sesat itu. Iya, lebih ke Kristen. Lebih ke Kristen. Itu ikut-ikut Kristen itu. Ya, Katolik ikut Kristen. Nah, itu. Katolik menjelma menjadi Kristen. Nanti lama-lama ke bawah. Biasanya kan ada satu golongan kan banyaknya seperti itu. Nah, itu pandangannya dari Romo gimana? Kalau itu tidak hanya umatnya, Romonya sama. Ada satu Romo itu. Romo sendiri juga ada ya. Ada satu Romo itu pernah misa itu. Lalu kan lagunya Dalam Yesus kita. Oh ya. Dia bilang apa? Kalau ini diteruskan saya tidak mau misa. Jadi kalau sesuatu yang baru, sesuatu yang baru itu selalu menimbulkan pertanyaan ya. Tapi itu baik, artinya itu dinamika ya. Dinamika karena supaya kita juga terkontrol lah gitu. Supaya kita juga terkontrol. Artinya kita boleh saja menyanyikan lagu-lagu karismatik atau lagu-lagu ala Protestan, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai itu kemudian membuat kita lupa dengan atau menjauh dari gereja Katolik ya. Nah, maka kalau kemudian ada kelompok yang seperti ini baik untuk kontrol bagi kita. Ya. Check and balance itu selalu bagus. Ya. Supaya kita tetap ada dalam situasi di mana saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Dan jangan itu dianggap sebagai yang orang tidak setuju. Jangan cepat-cepat mengatakan begitu. Perbedaan pendapat aja dan itu lebih bagus. Malah beda pendapat lebih bagus karena bisa saling menyeimbangkan ya. Ya. Dan juga kan ada baiknya lah kalau dengan begitu kita lalu saling bisa men-sharingkan kan. Kamu kok begini, kamu begini. Dan akan menjadi pengetahuan kita menjadi semakin dalam, semakin luas. Ya. Maka saya selalu mengatakan kalau setiap tahun itu kan ada pertemuan kelompok kategorial seperti yang terakhir kemarin di UKDC ya. Sebetulnya kemarin acaranya bagus menurut saya ya, dipandu dengan sangat bagus. Yang terakhir ada menyalakan api, kemudian dari Monsinyur, kemudian itu menurut saya itu teatrikal ya, tapi menurut saya bagus ya. Tapi sebetulnya yang diinginkan adalah suatu ketika ada forum di mana mereka saling mengenalkan. Kamu disebut sebagai choice itu apa?
Ya. Oh yang ya. mau main itu apa gitu loh. Iya. Ya, supaya karena ternyata tujuannya sama, hanya menunya beda gitu. Tujuannya sama agar supaya mereka lebih dekat dengan gereja. Betul. Tapi menu yang diberikan tidak Berbeda. sama itu. Tapi tujuannya sama. Ya. Iya. Dalam zaman sekarang ini kan banyak cara Betul. untuk Oke. hidup menggereja. Banyak jalan menuju Roma. Iya. Wah, Jadi saya jadi penasaran kalau Romo bilang kayak itu tadi ada Romo yang apa agak kurang setuju atau apa. Romo ini kan salah satu yang pertama untuk membuat misa karismatik Betul, di Surabaya. Di Surabaya ya, di Gotong Royong ya, Mbak. Gotong Royong. Lah terus itu gimana kok bisa Romo bisa menciptakan misa karismatik sedangkan ada sorry ya, Romo Mo, itu apakah ada emak-emak di luar sana yang tidak setuju? Loh, Romo jangan begitu, Romo. Iya tuh. Kenapa? Gitu gimana cara mikirnya Romo dulu buat misa karismatik gitu. Istilah karismatik lebih kalau itu disebut dengan misa ala karismatik ya, itu lebih pada lagu-lagunya sebetulnya karena misa tidak bisa dirubah. Betul. Artinya urut-urutan itu tidak bisa berubah. Betul. Dan jangan kemudian cepat-cepat mengatakan lalu mereka melanggar semua liturgi. Enggak. Ordinarium tetap dinyanyikan oleh mereka. Hanya lagu-lagu yang mereka pakai bukan lagu-lagu yang pakem di kita, Mada Bakti atau Puji Syukur. Betul. Tapi lagu-lagu yang untuk mereka lebih memberikan kegairahan lah begitu ya. Yeah. Dan itu sebetulnya tidak terencana ya misa karismatik di Kapel Gotong Royong itu. Ceritanya ini kan suatu ketika itu kelompok Choice karena waktu itu Covid kan. Yeah. Itu ulang tahun. Nah, ulang tahun kan mereka tidak bisa kan terbuka kan. Nah, lalu mereka mencoba bagaimana kalau di Gotong Royong saja dengan terbatas gitu. Lalu mereka minta hari Sabtu waktu itu jam 5. Saya bilang oke. Nah, kemudian nampaknya ada kelompok lain mengatakan bagaimana kalau diteruskan saja model seperti itu. Jadi lagu-lagu karismatik tetapi tetap misa minggu, misa dengan minggu. Lah, kemudian PD itu ditawari mau semua. Mau Romo ngisi. Lah sudah, lalu sekarang ini rebutan udah. Jadi Sabtu ini rebutan karena hampir setiap paroki itu kan punya persekutuan doa. Iya, betul. Dan bisa lebih dari satu loh. Iya. Saya heran tuh misalnya dari Sidoarjo, ya loh. Dari Yakobus lah jauh. Betul. Ya. Mau loh mereka datang. Nah, ini sekarang ini kan Sabtu. Iya. Nah, ini jam 3 mereka sudah datang ini. Sudah datang ya. Sudah datang ya. Sudah datang. Jadi saya bisa bayangkan ini hebat loh. Mereka tidak main mepet-mepetan loh. Mereka main sungguh-sungguh persiapan loh. Berarti apa? Mereka memuji Tuhan tidak dengan sembarangan. Mereka memuji Tuhan dengan persiapan betul-betul. Iya benar. Persiapan hati, persiapan latihan supaya menyanyi dengan bagus ya. Dan itu yang memang dikehendaki untuk sebuah liturgi. Artinya mempersiapkan lagu-lagu dan juga persiapan batin mereka doa dulu. Selesai mereka doa lagi. Dan kadang-kadang mereka ini kalau mau buat camp harus pengakuan dosa dulu, dan Ekaristi dulu. Yang saya sendiri kadang-kadang merasa ditegur ya, ditegur saya. Ya. Karena kita pun tidak pernah berbuat seperti itu. Iya betul. Ya. Saya pikir ini kamu dari jauh ya ini kita memang kebiasaan kita begitu. Jadi kalau kita mau buat camp itu berarti apa? Kita ingin supaya Roh Kudus bekerja dengan maksimal. Maka batin kita harus kita siapkan. Hebat kan? Oke. Iya. Ini kan gaya pertapa ya. Pertapa zaman dulu ya. Sekarang masih ada pertapa tapi tidak sebanyak dulu kan. Iya. Sama Mo. Kalau kita gini nih, kita mau podcast gini aja sudah ditelepon besok puasa ya. Waduh. Iya, itu saya juga sudah heran. puasa. Iya betul. Nah, ini yang puasa tadi belum saya sebut. Ini model begini juga kan sesuatu yang kita menghidupkan kembali ya tradisi gereja yang lama. Jadi tradisi gereja yang lama itu Jumat itu selalu gereja itu berpuasa dan berpantang. Setiap Jumat loh. Bukan hanya Jumat pertama. Oh sampai sekarang itu ya Mo? Sampai sekarang mestinya. Tapi sekarang banyak hanya dijalankan oleh biara atau romonya sudah lupa. Tapi saya mengalami. Jadi orang tua saya kan Katolik konservatif. Yang kuno loh. Jadi mereka kalau Jumat mengatakan ini hari puasa dan pantang. Jadi kamu harus mengurangi makan. Untuk persiapan batin. Karena waktu itu dulu gini. Dulu itu tidak ada misa pada hari Sabtu. Misa selalu hari Minggu. Minggu ya. Lalu hari Sabtu apa? Hari Sabtu itu datang ke gereja untuk pengakuan dosa. Nah, ini sekarang kamu tiru kan? Kamu tiru kan? Kalau mau buat camp harus puasa pengakuan dosa. Iya betul. Berarti kamu menghidupkan kembali tradisi gereja yang kuno. Itu tradisi yang bagus.
Makanya saya merasa, loh ini kan modelnya dulu kok di Bali. Loh ini anak-anak muda loh sekarang ini. Kok yang mau-maunya, saya kan pikir begitu. Jadi, itu mestinya harus dikomunikasikan lah. Mungkin mereka tidak tahu. Nah, saya sendiri selalu bercerita pada mereka. Kalau camp itu, mereka ini persiapannya total. Pakai puasa, pakai pengakuan dosa, pakai ekaristi. Yang sebetulnya itu adalah tradisi dulu. Tapi mereka hidupkan kembali pada zaman sekarang loh. Di mana orang kan lebih melihat gereja itu sebagai tempat ya sudah karena ini kewajiban dijalankan. Pokoknya hari Minggu ke gereja. Ya benar-benar. Iya. Ternyata itu kamu sendiri tidak sadar itu. Gak sadar. Kita baru tahu ini. Nah, itu saya bilang Roh Kudus itu bekerja dengan begitu kuat ya. Oke. Kita kira itu supaya kita dulu itu dari korkel itu ngomongnya kita harus berpuasa supaya kita kuat imannya supaya nanti kalau ada gangguan-gangguan dari luar kita masuk segala macam. Ternyata itu menghidupkan gereja dulu ya. Oke. Tapi waktu setelah itu kan lanjut Romo kan tetap sekarang kan menjadi pencetus misa karismatik di Surabaya ya. Iya, sekarang ada juga di Yosafat ada. Betul. Ketiga, kemudian sebetulnya di John Paul. Tandes juga, Romotong. Ya, enggak tahu dia teruskan mana. Ya, karena dia pindah. Ya. Tapi apakah itu nanti nggak mau dilestarikan lagi gitu, mau di gereja-gereja lain gitu? Tergantung gerejanya, karena ini alternatif sebetulnya kan. Ini alternatif supaya ekaristi itu bisa dirayakan dengan lebih hidup itu aja, ya kan? Karena lagu-lagu kita kadang-kadang kan tidak sesuai dengan situasi situasi hati ya. Tuh ya. Kalau ini kan memang hati yang berbicara gitu ya, hati yang berbicara mengikuti perayaan ekaristi. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal karismatik kan kita tidak jauh-jauh dari agak dark ya ini ya. Kita nggak jauh-jauh dari bahasa roh nih. Bahasa roh sendiri itu kan banyak yang mengartikan, wah itu bocok itu, gak mungkin itu bahasa roh gini. Kan ada yang omongan bahwa bahasa roh itu harus dimengerti oleh semua bangsa. Bahasa roh itu harus bisa diartikan segala macam. Nah, apakah di Katolik itu, terutama di karismatik Katolik itu, apakah benar mengakui ada bahasa roh? Atau apakah pandangan Katolik itu gimana tentang bahasa roh? Pertama-tama kita tidak bisa kemudian mengidentikan kalau karismatis berarti bisa berbahasa roh. Oke. Rasul Santo Paulus sendiri mengatakan bahwa ada banyak karunia ya. Karunia berbahasa roh, karunia memberikan kepandian kepada jemaat ya. Dan di dalam konteksnya sebetulnya bahasa roh itu orang yang trans ya. Dia begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian dia mau menyatakan sesuatu ya yang memang tidak selalu bisa ditangkap oleh orang lain. Oke. Bahasa roh yang paling kita kenal adalah peristiwa Pentakosta ya. Nampaknya bahasa itu dikenal ya. Artinya ketika para rasul itu disebut dengan glosolalia ya, itu memberikan isyarat ya setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang mereka ungkapkan itu bisa ditangkap oleh orang dari seluruh dunia karena waktu yang dari Roma, Persia, Mesir dan sebagainya. Nampaknya ini adalah bahasa cinta kasih, bahasa ajakan ya, bahasa ajakan. Maka bahasa roh itu adalah bahasa roh sejauh itu bahasa yang menyatukan, yang mengajak orang untuk berbuat baik. Nah, karena itu memang tujuan dari kedatangan Roh Kudus, tujuan dari karunia yang diberikan pada orang yang berbahasa roh. Ya memang kadang-kadang ada orang mengatakan loh, dalam karismatik itu katanya ada latihannya. Ya, saya tidak pernah mengikuti kursus yang diberikan oleh kelompok karismatik ya, tetapi yang disebut ada latihannya itu adalah saya kira mereka menjelaskan secara detail apa yang
tertulis dalam kitab suci, kemudian menjelaskan bahwa bahasa itu adalah bahasa yang tidak bisa kemudian dipaksakan semua orang bisa. Ya toh. Oke. Nah, mau dilatih apapun kalau tidak ada ya tidak bisa. Ya. Karena sebetulnya Roh Kudus itu sesuatu yang tidak pernah kelihatan ya. Kita tidak pernah lihat. Tetapi yang bisa dilihat adalah hasilnya. Ya toh. Nah, menarik ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan peristiwa Roh Kudus itu kan Santo Lukas sebenarnya kan sulit sekali menggambarkan. Makanya dia mengatakan lidah-lidah api, ada angin ribut. Nah, itu persis sebetulnya kalau kita lihat teks itu sama dengan teks ketika Musa itu mau menyampaikan 10 perintah Allah. Yahweh datang toh. Itu juga ada lidah api. Betul. Kemudian ada juga angin ribut. Nah, itu tanda-tanda yang dipakai oleh teks kitab suci untuk menggambarkan kehadiran Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh dirasakan kalau mereka yang merasakan kehadiran itu berbuat sesuatu yang berguna bagi gereja. Benar. Nah, maka kemudian mereka lebih bersemangat, lebih menghormati gereja, lebih menghormati Ekaristi, lalu bersedia untuk menjadi ketua lingkungan, gitu. Bersedia kalau diminta oleh Romo untuk berkegiatan. Nah, itu berarti Roh Kudusnya bekerja. Ternyata luas banget ya ternyata Roh Kudus ini ya. Iya. Nggak cuman ternyata hasilnya yang dilihat ya, bukan caranya menyampaikannya gimana, tapi hasilnya ya. Iya, hasil-hasilnya ya buah-buah roh itu ya, Bu ya. Nah, betul. Itu istilah yang sering dipakai, buah-buah roh. Buah roh, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah, baik, setia, lemah lembut, kuasa diri. Wah, apa? Ada lagunya. Yang terakhir itu paling penting. Penguasaan diri. Saya paling susah. Sudah tahu ini susah gitu, udah tahu jangan telat, kadang telat. Sudah tahu ini dosa, ya dilakukan. Ya. Nah, untuk menyikapi ini, nasihatnya dari Romo sendiri ya. Nasihat dari Romo sendiri untuk supaya orang-orang tentang karismatik Katolik sendiri, untuk orang-orang yang masih agak, ini masih agak sesat gitu loh. Masih menganggap bahwa nggak setuju lah sama karismatik. Itu gini. Kita bisa mengontrol apakah efek dari gerakan karismatik itu sungguh-sungguh karismatik yang Katolik atau tidak, adalah dia itu yang saya terangkan penguasaan diri. Lalu dia tidak kemudian menjadi orang yang memecah, tapi orang yang mau menyatukan. Ya, dan memang menyatukan ini banyak berkorban ya. Mungkin dia punya ide, punya gagasan yang lebih hebat, tapi demi kebersamaan dia tahan itu. Itu namanya penguasaan diri. Ya. Nah, sejauh dia kelompok yang tetap mau bergabung di situ dan tidak memecah belah, berarti di situ Roh Kudus bekerja. Jangan lupa bahwa Gereja Katolik ini kan bukan gereja yang dalam sejarahnya itu tidak ada gejolak ya. Gejolaknya banyak sekali. Tetapi tetap bisa menjadi kudus Katolik dan Apostolik karena ada unsur pemersatunya yaitu Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu lalu gereja menjadi solid ya, karena apa yang dikatakan dari sana itu semua sama. Ya. Nah, itulah kemudian makanya gereja hierarkis karena demi mempertahankan kesatuan roh. Tapi berarti kalau tadi kita bahas gereja itu kan berarti kan harus up to date toh, berarti harus update terus ya. Tapi tetap kita tidak bisa melupakan bahwa Ekaristi itu nggak bisa diganggu gugat ya, Mo ya. Itu juga benar juga ya, karena walaupun misa karismatik tapi dari awal sampai akhir semuanya sama. Betul. Yang beda cuma lagu pembukaan sama waktu komuni lagunya beda. Sama gitu. Lagu persembahan. Iya. Terus sama lagu komuni sama lagu penutup. Terus kan aku tuh lagi baca. Jadi memang di selku itu ada ada lagi kita buat itu sehari baca 1 ayat. Dan sekarang tuh lagi sampai Mazmur. Itu udah dari tahun lalu, udah setahun lebih. Tahun ini bulan ini saya di Mazmur. Mazmur tuh ternyata ya lagu-lagu karismatik banyak ngambil dari Mazmur, penggalan-penggalannya itu. Beberapa kata-katanya itu ya Mazmur itu kan lagu-lagu pujian zaman dahulu ya, Mo ya. Dan itu juga dipakai kata-katanya. Jadi aku pikir, waktu baca ya dari dulu mereka juga sudah bernyanyi. Tapi memang kebanyakan senandung-senandung dari lagu-lagu puji syukur, lagu-lagu yang sekarang ada.
meskipun itu lagu Kristen mau lagu apapun, pokoknya lagu gereja, itu kebanyakan biasanya ngambil dari kitab suci. Ngambil dari ayat, ngambil dari apa. Menarik ya. Bahas karismatik ini menarik ya. Sebetulnya kan liturgi ya, itu kan didoakan, dinyanyikan, dan ditarikan. Ya. Oh, ditarikan? Iya. Sebetulnya tarian dan lagu itu lahir dari ritual keagamaan. Oke. Ya, kalau kita membaca bukunya Ulus von Balthasar, seorang teolog dari Jerman, seorang teolog mengatakan bahwa drama, kemudian tarian, itu lahir dari ritual keagamaan. Ekspresi dari penyembahan sesuatu. Lalu muncul nyanyian, muncul gerakan. Ya. Jadi drama dan tarian itu muncul dari ritual keagamaan. Oleh karena itu saya senang kalau ada misa, biasanya kamu yang adakan itu. Kalau ada manten mesti ada tarian itu kamu. Iya, berkali-kali saya ngijabkan anak ASM manten mesti ada tariannya kok. Memang itu yang betul. Kalau kamu lihat sekarang misalnya pentabisan uskup kan mesti ada tarian. Persembahan ya kan. Nyanyian pasti, tetapi kan pasti ada tarian. Jadi kalau mau lengkap, itu memang itu 3 itu masuk. Jadi tarian, nyanyian, dan doa. Tuh. Hanya memang mungkin karena alasan praktis ya, bisa terlalu lama kan. Kalau itu acara-acara khusus pasti ada tarian. Iya, oleh misa biasa. Iya, KRK masih ada nyanyi, ada nari, segala macam. Daud aja nari. Iya. Tapi ada nari nih, gotong royong nggak cepet kok yang diminta. Ya. Loh, kalau Natal ada. Ada. Ya, gue nangkep sih dari awal Romo ngomong sampai sekarang. Romo bilang apa? Kayak kita nih kategorial membantu orang Katolik ya, dari dibaptis. Kalau misalkan dia nggak ikut apa-apa ya imannya nggak berkembang. Karena aku merasa sendiri imanku jauh berkembang setelah ikut komunitas gitu ya. Apapun komunitasnya ya, imanku benar-benar sungguh berkembang. Sekarang tuh jadi lebih tahu, dan jadi rajin puasa apa segala macam. Ya. Berarti kesimpulannya itu juga Katolik itu juga dari gereja sendiri itu memberikan wadah kayak tadi Romo bilang ya. Dan kira-kira gimana Mo? Kesimpulannya apa Mo? Kesimpulan dari kita udah ngobrol ini tentang karismatik. Nah, kesimpulannya adalah bahwa marilah kita melihat karismatik ya, atau gerakan karismatik atau kelompok-kelompok yang mengekspresikan gaya karismatik itu bukan sebagai kelompok yang di luar gereja, tetapi itu sebenarnya justru kekayaan gereja. Kekayaan gereja karena dia mengekspresikan iman dengan cara awam sendiri. Nah, seperti di dalam Badan Pelayanan Keuskupan Gerakan Pembaruan Karismatik ada yang disebut dengan kursus evangelisasi pribadi, lalu ada yang sentra evangelisasi pribadi. Itu kan lebih sebetulnya mau mengejawantahkan ya, mau menginkarnasikan, mau menghadirkan satu dokumen yang ditulis oleh Paulus ke-6 yaitu Evangelium Nunciandi. Artinya mengabarkan kabar gembira. Nah, dokumen itu tidak akan berbicara kalau tidak ada juklaknya. Hanya dibaca begitu saja lah. Ada seorang romo dari Amerika dengan seorang awam yang kemudian menyusun buku evangelisasi pribadi yang sekarang dipakai oleh Shekinah dan juga pegangan bagi kursus. Nah, disitulah kemudian kamu mengatakan setelah baptis dengan cara itu imannya bertumbuh. Imannya berkembang. Dan bagaimana dia mengevangelisasi umat-umat lain yang sudah lesu imannya. Itu juga salah satu tugas, karena itu tugas misi kan. Selain dia juga dari dirinya dia menumbuhkan imannya sendiri dengan kehidupannya sehari-hari. Sehingga dia melihat bahwa kehidupannya sehari-hari itu bukan kehidupan yang dilalui begitu saja. Tapi Yesus ikut menyelenggarakan dan mereka merasakan betul bagaimana pendampingan Yesus di dalam suka duka hidup mereka. Dan itu yang sungguh-sungguh dicerminkan, yang mau digambarkan oleh kelompok dari
mereka yang mengikuti evangelisasi apa itu kursus maupun sentra. Maka kebetulan mereka selalu memulai dengan kursus itu dengan lagu-lagu karismatik selalu karena memang untuk mereka itu lebih cocok ya. Dan jangan kemudian cepat-cepat curiga dengan lagu-lagu seperti itu karena kadang-kadang lebih menyentuh ya lagu-lagu itu. Dan jangan lupa bahwa perkembangan zaman ini kan juga sesuai dengan perkembangan baper. Nah kalau lagu-lagu Latin yang dulu kan nggak cocok sudah dulu sekarang ini karena itu berasal dari zaman baper yang berbeda. Sekarang kan orang lebih terbuka, lebih gampang tersentuh. Nah, lagu-lagu yang muncul itu memang mewakili situasi yang sekarang. Oleh karena itu jangan cepat-cepat kemudian dikatakan itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Jangan cepat mengatakan baca dulu. Oke, jadi karismatik itu salah satu kekayaan gereja Katolik. Salah satu juga bagian dari gereja Katolik. Oke, jadi menarik banget ya hari ini ya. Hari ini ya, aku lumayan terjawab. Akhirnya kita sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kalau kalian di luar sana nanti kalau ditanyakin lagi kenapa karismatik, dibaca dulu ya. Jadi harus ditanyakan baca dulu atau suruh nonton aja podcast kita hari ini. Oke. Jadi sebelum kita tutup, mungkin Romo bisa pimpin doa sekalian berkat penutup Mo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu dalam perjalanan gereja Katolik dengan kehadiran Roh Kudus yang menggerakkan menyemangati umat-Mu dalam berbagai ekspresi, baik itu dalam kelompok teritorial maupun kelompok kategorial, dan khususnya gerakan karismatik yang sudah tumbuh subur di negara kami dan juga di keuskupan kami. Semoga kami melihat itu sebagai kekayaan gereja dan sebagai tanda bahwa gereja harus selalu memperbarui diri dan cara menggereja secara yang baru. Ya Tuhan, semoga pembicaraan kami memberikan bekal bagi mereka yang menonton dan semoga menambah wawasan mereka bahwa gereja Katolik atau gerakan pembaruan gereja karismatik Katolik adalah bagian dari gereja Katolik yang sekarang ini mulai bertumbuh dan mereka merasakan bahwa dengan mengikuti imannya bertumbuh dan berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Jangan capek-capek Mo. Nanti mungkin next kita time undang lagi ya Mo ya. Kita ngomongin yang lain. Ngomongin lain. Apa itu kita lebih tertarik nanti ya Mo ya? Enggak tahu. Untuk berikutnya saya lebih tertarik sama khotbah Romo kapan hari waktu soal yang katanya ada preman bangun gereja. Preman. Begal ya. Begal. Sekarang mau diresmikan gerejanya. Itu. Jadi mungkin nanti saya sudah dapat next fotonya. episode mungkin kita atau mungkin Romo pengen ngobrolin apa di sini boleh Mo? Romo ada topik apa mau dibawa ke sini buat kita? Boleh. Kalau kemarin Uskup kan titip-titip ke kita itu untuk pendidikan. Anak muda. Gitu. Oke? Gitu. Makasih ya banyak Romo. Terima kasih Romo. Sampai ketemu di pasturannya. Ini dibangun oleh di Mojokerto ini. Bagus loh desanya. Gede. Nah ini kita dapat topik ini guys. Nanti ini menarik ini. Kita undang begal ya ke sini. Iya. Kita undang begal ya ke sini. Bukan dibangun oleh begal secara langsung, tetapi tanahnya itu milik dia. Iya mas. Ya, nanti kita simpen dulu. Kita undang ke berikutnya. Sampai ketemu di podcast berikutnya.